Pernah nggak kamu bingung? Semua agama mengaku benar, tapi standar menilainya apa? Kalau kita cuma ikut emosi atau tradisi, jelas bias. Maka kita butuh sesuatu yang lebih kokoh. Standar universal untuk menilai kebenaran agama. Pertama, kita perlu bedakan antara kebenaran relatif dan kebenaran mutlak. Kebenaran relatif itu sifatnya berubah, tergantung waktu, tempat, dan kondisi. Misalnya aturan lalu lintas. Di satu negara boleh belok kiri langsung, di negara lain tidak. Itu relatif. Sedangkan kebenaran mutlak tidak berubah oleh ruang dan waktu. Kalau sesuatu benar di zaman dulu, sekarang, dan nanti, tetap benar. Nah, agama, kalau memang dari Tuhan yang mutlak, harus berdiri di atas kebenaran mutlak, bukan sekadar relatif. Lalu, apa kriterianya? Ada beberapa hal yang bisa dipakai sebagai ukuran ilmiah dan rasional. Pertama, tidak kontradiksi. Ajaran agama nggak boleh saling bertentangan dengan dirinya sendiri. Kalau hari ini bilang A, besok bilang bukan A, jelas bermasalah. Kedua, sesuai fitrah manusia. Artinya bisa diterima akal sehat dan hati nurani. Ajaran yang menyalahi akal sehat biasanya sulit bertahan. Ketiga, rasional dan logis. Keyakinan boleh bersifat gaib, tapi penjelasannya tetap bisa dinalar. 4. Bebas dari campur tangan manusia. Kalau ajaran sudah jelas-jelas hasil rekayasa sejarah atau politik, patut dipertanyakan. Analoginya begini, bayangkan ada 5 orang satpam mengaku menembak satu pencuri dengan 1 peluru. Apakah semua benar? Tentu tidak. Hanya satu yang benar, sisanya salah. Begitu juga dengan klaim agama. Semua bisa mengaku paling benar, tapi hanya yang sesuai dengan standar universal ini yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, penting juga memperhatikan sumber asli dan mukjizat sebagai bukti. Sumber asli ini artinya kitab suci yang otentik, tidak tercampur atau berubah-ubah. Tanpa sumber asli, sulit memastikan ajaran itu murni. Sedangkan mukjizat berfungsi sebagai tanda otentik dari Tuhan, bukti bahwa klaim seorang nabi atau pembawa ajaran bukan karangan pribadi. Mukjizat ini bukan sekedar kejadian aneh, tapi sesuatu yang melampaui hukum alam, sehingga manusia biasa tidak mampu menirunya. Jadi, ketika kita bicara standar universal, kita bukan lagi menilai dengan perasaan atau kebiasaan. Kita pakai akal, logika, data, dan bukti yang bisa diuji. Dengan cara ini, kita bisa memilah klaim agama yang benar-benar berdiri di atas fondasi mutlak dari klaim yang hanya relatif dan rapuh. Nah, di episode berikutnya, kita akan bahas topik yang gak kalah penting. Bagaimana perbandingan agama membantu kita memahami dinamika sejarah dan realitas sosial umat manusia. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya. Like, share, dan subscribe biar kamu terus update seri ini.